Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Kisah kali ini terjadi di salah satu desa terpencil di Pulau Jawa. Di sana, sebuah rumah kuno terbengkalai dikabarkan telah dihuni oleh sosok hantu wanita menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Malam itu, langit tertutup awan hitam yang menakutkan di sebuah desa terpencil. Angin malam membawa desiran misterius yang menggema di antara pepohonan tua. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah kuno yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sejak lama. Rumor tentang sosok hantu wanita yang berdiam di dalamnya membuat penduduk desa menjauh. Namun ketertarikan dan keberanian seorang pemuda bernama Dito membawanya pada pengalaman yang mencekam. Dito, seorang penjelajah yang sering mendengar kisah mistis dari berbagai tempat, tidak bisa menahan ketertarikannya terhadap cerita hantu wanita di rumah kuno itu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati rumah yang dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan. Pintu berderit ketika Dito membukanya, memasuki lorong gelap menuju ruang tengah yang berdebu. Setiap langkah yang diambil Dito memancarkan suara gemuruh di dalam rumah tersebut. Di tengah keheningan, Dito mendengar bisikan angin dan desisan langkah kaki yang seolah-olah menuntunnya. Tanpa sadar, ia tiba di ruang tengah yang berselimutkan ketakutan. Lalu, sosok wanita muncul dari kegelapan. Rambut panjangnya menutupi wajah dan gaun putihnya tampak kusam. Tatapan matanya yang memancarkan kehampaan membuat bulu kuduk Dito merinding. Siapa kau?" tanya Dito. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Wanita itu menjawab dengan suara serak yang membuat atmosfer semakin mencekam. "Aku adalah Alia, roh yang terjebak di antara hidup dan mati. Kau kemari untuk apa? Ini rumahku." Suara Alia terdengar penuh duka, dan Dito bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekelilingnya. Dengan perasaan bercampur aduk, Dito bertanya lebih lanjut tentang kisah Alia. Alia menceritakan tentang hidupnya yang tragis. Dulu, ia adalah seorang wanita muda yang dicintai oleh seluruh penduduk desa. Namun, cinta yang begitu besar itu membawanya pada nasib buruk. Alia dituduh sebagai penyihir karena kecantikannya, lalu diasingkan oleh semua orang, bahkan keluarganya sendiri. Dalam keputusasaan, Alia mengakhiri hidupnya di dalam rumah itu. Namun, kematian tragisnya membuat rohnya terjebak di dunia yang gelap dan sunyi. Sejak saat itu, Alia meratap dan mencari keadilan untuk menyudahi penderitaannya. Dito yang semakin terpikat oleh kisah Alia, merasa tertantang untuk membantu roh yang terjebak itu. Seiring berjalannya waktu, aktivitas supranatural di rumah itu semakin intens. Dito mulai menyaksikan bayangan-bayangan gelap yang melintas di sudut ruangan dan mendengar bisikan-bisikan yang tak terlalu jelas. Kejadian itu membuat Dito mendadak tumbang. Selang beberapa jam, Dito terbangun oleh suara tangisan hantu Alia yang memilukan.
Ia mengikuti suara itu dan menemukan Alia duduk di ruang tamu. "Aku butuh bantuanmu," bisik Alia dengan mata yang memohon. "Kau harus membantuku menemukan kebenaran yang selama ini terpendam." Tanpa ragu, Dito berjanji untuk membantu Alia menemukan kebenaran dan mengakhiri kutukan yang menjerat rohnya. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam sejarah desa dan menemukan bahwa Alia benar-benar dianiaya secara tidak adil. Dialog dengan penduduk desa membawa Dito pada fakta yang mengguncangnya. Ia menemukan bahwa Alia sebenarnya merupakan korban dari konspirasi kejam yang dilakukan oleh seorang tokoh berpengaruh di desa. Faktanya, kekasih Alia terbunuh dan Alia dijadikan tumbal untuk menyelamatkan wajah sang tokoh berkuasa. Dengan bukti-bukti yang ditemukan, Dito dan Alia menghadapi penghalang yang semakin kuat. Bayangan-bayangan gelap mencoba menghalangi mereka, dan suara-suara aneh menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Namun, keinginan untuk membongkar kebenaran memberanikan keberanian pada Dito. Malam itu juga, di depan penduduk desa yang telah lama takut pada legenda hitam tersebut, Dito dan Alia mengungkap fakta kejam yang telah merenggut nyawa Alia. Sang tokoh berkuasa terkejut dan terdiam saat kebenaran terbongkar. Dengan mata yang penuh kepuasan, Alia mengucapkan terima kasih pada Dito sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya bulan purnama. Rumah tua yang dulu angker itu kini tampak damai dan penuh harapan. Dialog terakhir antara Dito dan Alia menciptakan momen yang penuh emosi. "Terima kasih Dito, kau telah membantuku menemukan keadilan," ucap Alia. "Kini aku bisa pergi dengan damai." Dito tersenyum. Ia merasa bangga telah memberikan kedamaian pada roh Alia yang terjebak. Usai merampungkan tugasnya, Dito meninggalkan desa itu dengan perasaan lega dan hati yang penuh keberanian. Kisah horor nyata ini membuktikan bahwa di balik kegelapan dan kengerian, terkadang terdapat kebenaran yang harus diungkap untuk memberikan kedamaian bagi yang telah tiada. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.